Kita sebagai warga masyarakat, saya sudah sampaikan ulang kali, kita ini tunduk dengan peraturan pemerintah, khususnya dengan peraturan pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 60, yaitu pasal 2 jelas menyampaikan larangan memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya sampai ayat 6. Gitu. Pada sanksi, merupakan sanksi pidana. Ini sudah terakomodir dengan bukti yang jelas oleh tim 9 maupun tim 10 sudah rapi, tinggal pembayaran. Nah, pembayaran yang menjadi masalah begitu sudah dipegang, ditandatangani berita acara dan lain-lain. Dengan sekilas penerima HP, ini aset pemerintah kabupaten, dibatalkanlah pemberian uang yang akan dibayar yang sudah dipegang. Itu kesimpulannya dalam masalah terjadinya kenapa tidak terbayarkan. Kami klarifikasikan pula setelah dengan bagian aset, ya, kita minta pendapat masalah ini dengan Wakil Bupati Pak Imung Ala waktu 2019. Beliau memanggil Ketua Aset namanya Pak Tumanglo dengan surat kita yang sudah masuk, minta diklarifikasikan. Ternyata beliau ingin menyampaikan dengan Pak Dr. Asafir sampai sekarang belum terakomodir sampai dengan sekarang 2021. Ya. Nah, sebelum 2021, 2020 saya menyampaikan juga dengan Bapak Kapolres Kabupaten Bolongan Pancasila minta klarifikasi bahwa ada pembicaraan kita dengan pemerintah Dinas Perhubungan Provinsi di Tanjung Selor, ya, waktu itu yang diwakilkan dengan Pak Imran. Kita menceritakan masalah ini, kita debatkan masalah ini. Cukup jelas sudah data-data dari Dinas Perhubungan tersusun rapi, bagus, tepat, sesuai mekanisme yang ada, tinggal memberikan ganti rugi ini kepada yang bersangkutan. Ya, itu jelas. Nah, tiba-tiba ada telepon, ini termasuk aset daerah, tidak jadilah itu dibayarkan. Nah, itu kita kejar terus. Nah, timbullah titik poinnya kita jumpa Wakil Bupati Pak Imung Ala, disarankan diberikan pandangan bahwa surat asetnya 2 tanggap surat ganda. Yang mana sih yang benar? Apakah yang benar tidak pakai nomor, ya, tidak punya legalitas? Apakah yang benar pakai legalitas, apa yang tidak pakai legalitas? Nah, kita sampaikan dengan Pak Imung waktu itu. Jadi ringkas ceritanya dalam masalah ini, Pak Imung Ala pernah menyampaikan, kalau ini kita bahas, diambil juga tanah orang tidak kaya-kaya, pemerintah kabupaten, tidak diambil juga memang sudah hak dia sesuai ketentuan peraturan undang-undang yang sudah ditinjau oleh tim 9. Itu. Nah, sehingga waktu itu Kepala Aset menyampaikan akan koordinasi kembali dengan Pak Dr. Asafir sampai dengan sekarang. Itu poinnya masalah di pemerintah Kabupaten Bolongan khususnya, ya, dengan bagian aset bersama-sama dengan calon hukum. Nah, begitu juga dengan Pak Wakil Bupati waktu 2019. Itu yang pertama. Yang kedua, kita klarifikasikan lagi di pihak Polres. Artinya kita menyampaikan bukan masalah tentang penegakan hukumnya yang kita kedepankan atau masalah pidana yang kita kedepankan, tapi masalah klarifikasi. Ya. Surat ini double atau ganda. Kita sebagai warga masyarakat punya hak dan kewajiban menyampaikan. Di salah satunya ada pekerjaan atau kerja pemerintahan kabupaten yang kita anggap keliru atau kita duga ada kurang benar, kita cepat menyampaikan sebelum peristiwa tidak benar ini atau keliru ini terlanjur dijalankan, apalagi menyangkut ganti usaha, menyangkut keuangan. Tentunya kan keuangan ini adalah keuangan negara yang sama-sama harus dapat dipertanggungjawabkan. Nah, klarifikasi kami dengan Bapak Kapolres, ya, ditangani dengan penyidik atau penyidik pembantunya Pak Hafila, diterima dengan baik.
Nah, diterima dengan baik. Waktu saya pulang Jumat 2019 itu, bulan Juni atau bulan Mei, saya sudah lupa, itu tidak ingat. Hari Senin itu saya ditelepon bahwa hari Sabtu sudah ada peninjauan lokasi. Prinsipnya yang dikatakan hak aset tadi benar ada, dan hak di luar aset juga benar ada. Jadi sesuai dengan data-data dokumen yang kita terima dari Dinas Perhubungan Provinsi, jelas atas dasar tim daripada kelurahan, camat, ya, RT, dan lain-lain mereka yang terlibat di dalam kewenangan itu jelas. Nah, pas saya diminta hari Senin datang untuk menyampaikan persoalan dengan bagus, waktu itu sedang hangat-hangatnya COVID-19, ya, sehingga kita tidak bisa menyeberang alasan apapun waktu itu. Nah, makanya dengan keadaan tenang, dengan keadaan sekarang yang sudah membaik, ya, atas gagasan pemerintah berhasil untuk menekan COVID-19 ini. Nah, kita juga hati-hati. Justru itu kita sampaikan. Yang terakhir, pada tanggal 25 Oktober 2021 kita meminta kepada Pak Dr. Andes Sapril, ya, agar dapat menanggapi dalam waktu 1 minggu kita berikan dengan data yang kita kirimkan ulang. Di antara dua surat ganda ini, yang mana yang benar? Apakah yang tidak pakai legalitas nomor sebagaimana mestinya? Apakah yang pakai legalitas sebagaimana mestinya? Nah, sampai dengan sekarang, Pak Dr. Andes kita jumpai beberapa kali, selalu tidak ketemu. Dengan keadaan berangkat keluar daerah atau pas keadaan waktu rapat. Nah, kami juga sebagai orang yang menerima kuasa khususnya tidak bisa terlalu lalu untuk menunggu, dan tidak bisa juga terlalu lalu untuk mengklarifikasi masalah ini. Untuk itulah dengan kesempatan yang baik ini, mudah-mudahan Bapak Dr. Andes Sapril dapat menanggapi hal ini sehingga tidak menguai atas pekerjaan beliau, atas jabatan beliau. Kita menghormati, kita menghargai bahwa pemerintah Kabupaten Bolongan, khususnya Sekda, ya, yang punya wewenang tentang peraturan perundang-undangan nomor 51 tahun 66. Beliaulah kepala daerahnya, ya. Beliaulah yang mengakomodir kepada kepala wilayah. Artinya warga yang punya lahan itu berdasarkan ketentuan surat-surat dokumen yang ada dengan tim jelas. Tapi ini sebaliknya, dengan keadaan beliaulah Dr. Andes Sapril, ya, ini minta maaf bukan menyangkutkan dengan kuasa maupun dengan kuasa beliau sebagai Sekda. Ini kita tanggapi di dalam surat Pak Dr. Andes ada keliru. Nah, kekeliruan inilah minta segera diklarifikasikan untuk ditegaskan bahwa surat ganda itu satu yang berlaku. Nah, mungkin itu yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudahanlah dalam bulan Desember penuh dengan berkah untuk mengakhiri tahun 2001 ini yang penuh dengan tantangan dan liku-liku, ya. Dan mudah-mudahan pula 2022 ini kita mendapatkan berkah dan berkah hikmah-hikmatnya dengan susah payahnya pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah memerangi, ya, dan menjaga kestabilan, keamanan, kamtipmas di masyarakat, terutama dalam masalah COVID-19 ini.